Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ada sebuah kitab yang berjudul At-Tadhkiratu bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Peringatan berkenaan dengan keadaan orang-orang yang meninggal dunia dan berkenaan dengan urusan-urusan akhirat. Kitab ini agak tebal, disusun oleh Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar bin Farah Al-Ansari Al-Asraji Al-Qurtubi, ataupun secara ringkasnya disebut Imam Al-Qurtubi, dan diringkas oleh Al-Imam Abul Mawahib Abdul Wahhab bin Ahmad Asy-Sya'rani, ataupun lebih terkenal dengan sebutan pendek Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Dalam kitab ini ada sebuah bab yang berjudul Bab Al-Mautu Kafaratun Likulli Muslimin. Kematian itu adalah satu kafarah untuk setiap orang Islam. Imam Al-Qurtubi menyajikan beberapa hadis. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Naim dengan sanad yang hasan dan sahih, bersambung pada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mautu kafaratun likulli muslimin. Kematian itu adalah kafarah, penebus dosa untuk setiap orang Islam. Seterusnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berbunyi, ma min muslimin yusibuhu adan min maradin famasiwahu illa hattallahu biha sayiatihi kama tahuttu syajaratul yabisatu warakaha. Adalah dari setiap orang Islam yang ditimpa musibah berupa penyakit ataupun lain-lainnya, melainkan dengan musibah itu Allah menghapus darinya, Allah menggugurkan darinya keburukan-keburukannya ataupun dosa-dosanya, sebagaimana pohon yang sudah kering menggugurkan daun-daunnya. Kemudian dalam hadis berikutnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib dan At-Tarhib, hadisnya berbunyi, yaqulullah azza wa jalla, ini hadis qudsi, kata Rasulullah, Allah yang maha perkasa dan maha agung berfirman, wa izzati wa jalali, demi keperkasaanku dan keagunganku, la ukhriju abdan minad dunya, aku tidak mengeluarkan seorang hamba dari dunia. Aku tidak mematikan, maksudnya aku tidak mematikan seorang hamba. Wa uridu an arhamahu, dan aku menghendaki untuk memberinya rahmat, aku mengasihaninya, hatta wafiyahu bikulli khati'atin kana amilaha saqaman fi jasadihi, sehingga jika orang itu orang yang banyak melakukan dosa semasa hidupnya, aku tidak matikan sehingga aku balas setiap keburukan, setiap dosa yang dia lakukan semasa hidupnya dengan berbagai macam ujian. Aku balas dengan penyakit yang ditimpakan pada
tubuh badannya, atau musibatan fi ahlihi, ataupun aku timpakan musibah pada keluarganya, wa waladi, dan pada anaknya, atau dayikan fi ma'isyati, ataupun aku sempitkan kehidupannya, wa iqtaran fi rizkihi, dan aku susahkan dalam urusan rizkinya, hatta uballigha minhu mathaqil adzar, sehingga keburukan yang dia lakukan hanya tinggal seberat biji sawi ataupun seberat atom. Fa in baqiya alaihi syai'un, dan jika ternyata masih ada keburukan-keburukan yang belum terbalas, syaddadtu alaihil mauta, maka aku sengsarakan ketika dia menghadapi sakaratul maut, hatta yalqani ka yaumin waladatu ummuh, sehingga ketika dia mati meninggal dunia, dia bertemu dengan aku sebagaimana hari ketika dia dilahirkan oleh ibunya, yaitu dia sudah mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang menghadapi situasi seperti ini, mungkin kita terkeliru, mungkin ada di antara kita yang suudzon, yaitu ada orang-orang semasa hayatnya. Kalau ikut hadis ini, ada orang-orang ketika hidupnya dia banyak melakukan dosa, banyak melakukan perkara-perkara yang buruk, tapi orang itu termasuk orang yang akan diampunkan oleh Allah kesalahan-kesalahannya, yang Allah kasihan kepadanya. Lalu keburukan yang dilakukan itu Allah tunaikan, Allah bayar semasa hidupnya dengan berbagai cara. Di antaranya Allah berikan ujian, Allah timpakan kesakitan ataupun penyakit ataupun berbagai penyakit yang menimpa dirinya, ataupun Allah beri musibah yang menimpa keluarganya, yang menimpa anaknya, ataupun Allah sempitkan rizkinya, Allah melaratkan kehidupannya, sehingga keburukan yang dia lakukan sudah terbayar semasa hidupnya. Dan jika ketika akan menghadapi kematian masih ada keburukan-keburukan yang belum terbalas, maka Allah sengsarakan ketika menghadapi kematian. Ketika kita menyaksikan orang seperti ini, mungkin kita akan suudzon melihat keadaan orang itu yang begitu berat menghadapi sakaratul maut. Mungkin kita berprasangka bahwa orang itu termasuk, naudzubillah, termasuk orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Naudzubillah, teman, naudzubillah. Sebab itu saudaraku, jangan sampai kita berprasangka ketika melihat keadaan seperti ini. Kita banyak beristighfar dan mohon supaya Allah mengampuni saudara kita yang sedang menghadapi kematian itu. Belum tentu apa yang kita lihat seperti seakan-akan orang itu orang yang dimurkai oleh Allah. Ternyata kalau mengikut hadis ini, di antara tanda orang yang disukai oleh Allah, orang yang akan diberi pengampunan oleh Allah, yaitu diberatkan ketika menghadapi sakaratul maut, karena untuk menghapus dosa-dosa yang pernah dia lakukan ketika hidupnya, sehingga ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dia sudah tidak punya dosa, semuanya sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya sudah terbalas dengan balasan-balasan yang telah Allah berikan kepadanya sebelum kematiannya. Dan sebaliknya, kalau mengikut hadis berikut ini, ada orang yang ketika hidupnya dia Allah beri segala-galanya, Allah beri kebaikan, sebab orang itu memang secara zahirnya termasuk orang yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Hadisnya berbunyi, wa hadza bi khilafil muslim alladzi la yuhibbullahu azza wa jalla bi qira'ati hadisin. Hadis di atas itu tadi bertentangan dengan keadaan seorang Islam yang Allah tidak menyukainya. Yaqulullah azza wa jalla, Allah yang maha perkasa dan maha agung berfirman, wa izzati wa jalali, demi keagungan, demi keperkasaanku dan keagunganku, la ukhriju abdan minad dunya uridu an u'adzibahum,
aku tidak mematikan seorang hamba di mana aku ingin menyiksanya hatta wafiyahu bi kulli hasanatin amilaha syahhatan fi jasadihi, sehingga aku menyempurnakan balasan setiap kebaikan yang dia lakukan semasa hidupnya dengan balasan kesehatan pada tubuh badannya, wa sa'atan fi rizqihi, dan aku beri kelapangan rizkinya, wa ragadan fi aisyihi, dan aku berikan sentosa dalam kehidupannya, beri keamanan dalam perasaannya, dalam keluarganya, sehingga hatta uballigha minhu mathaqil dzar, sehingga hanya tinggal seberat atom saja kebaikan yang belum terbalas. Fa in baqiya syai'un, dan jika ternyata masih ada kebaikan-kebaikannya yang belum terbalas, hawantu alaihil mauta, maka aku ringankan ketika dia menghadapi sakaratul maut, hatta yuqbada ilayya wa laysa lahu hasanatun wahidah, sehingga ketika dia dicabut nyawanya menghadapi aku, dia sudah tidak mempunyai satu kebaikan pun, yattaqi bihannar, yang akan dijadikan untuk menghalang dari tersiksa api neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Artinya, mengikut keterangan hadis ini, ada orang-orang yang ketika hidupnya dia banyak melakukan kebaikan, dan kebaikannya itu Allah balas dengan kesehatan yang diberikan. Orang itu jarang sakit, orang itu Allah lapangkan rezekinya, orang itu Allah sentiasakan dalam hidupnya, semuanya baik-baik saja, tidak mendapat ujian yang berat-berat, sehingga ketika di saat menghadapi kematian, kalau ternyata masih ada kebaikan-kebaikan yang belum terbalas semasa hidupnya, maka Allah permudahkan menghadapi sakaratul maut, sehingga kebaikannya semuanya sudah habis, tak tersisa satupun untuk dijadikan penghalang dari api neraka. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillah. Sebab itu, sekali lagi mungkin kita akan terkeliru kalau menyaksikan orang yang seperti ini. Ketika hidupnya banyak melakukan kebaikan, dalam kehidupannya aman damai, murah rizki, sentosa, tenang, dan ketika menghadapi sakaratul maut, dia pun menghadapinya dalam keadaan yang tidak sengsara, begitu mudah kematiannya. Tapi ternyata orang itu adalah orang yang Allah kehendaki untuk disiksa dulu di neraka. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan telah Allah balas semasa masih hidupnya, sehingga sampai saat akhir hidupnya dia diberikan kemudahan dalam menghadapi sakaratul maut. Jadi saudaraku, jangan sampai kita berburuk sangka kepada saudara-saudara kita yang menghadapi kematian. Mungkin kita melihatnya seakan-akan orang jahat yang akan disiksa oleh Allah, tapi ternyata orang itu adalah orang yang dikasihani oleh Allah, orang yang akan diberi rahmat oleh Allah, sehingga saat menghadapi kematian ditebus keburukannya dengan kesengsaraan dalam sakaratul maut, dan begitu sebaliknya. Itulah keadaan saat akhir kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita husnul khotimah dan dimudahkan dalam sakaratul maut, dan diampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Wa alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.